Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. AR. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah terkumpul di video saya Open Q&A spesial 30.000 subscriber. Dan di video ini juga saya akan mengumumkan pemenang giveaway spesial 30.000 subscriber Mr. AR. Oke, tidak perlu banyak basa-basi lagi. Langsung saja kita mulai videonya teman-teman. Oke teman-teman, pertanyaan pertama dari teman kita Muhammad Ridwan. Di sini pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ridwan dari Bandung. Ingin menanyakan sesuatu hal tentang Adobe Premiere CC 2020. Jadi ini pertanyaannya lebih ke aplikasinya teman-teman ya. Nah, kenapa setiap mau masuk ke Adobe Premiere tampilannya tidak muncul? Terus ketika sudah tampilan muncul malah blank ke PC-nya. Mohon pencerahannya. Oke, jadi ini pertanyaan yang lebih ke aplikasinya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab. Nah, kemungkinan besar itu pengaruh di spesifikasi komputer teman kita Muhammad Ridwan yang mungkin tidak terlalu mendukung aplikasi Adobe Premiere Pro. Jadi itu jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rainar Satya. Pertanyaannya, Bang, sebenarnya abang itu pintar, alhamdulillah. Dalam teknologi itu belajar dari mana sih? Aku jadi pengen belajar dari abang. Hashtag giveaway Mr. AR. Jadi dasar komputer yang saya miliki itu sebenarnya saya itu lulusan SMK jurusan TKJ. Jadi yang jurusannya sama dengan saya komen di bawah teman-teman ya. Oke, thank you Bang Rainar Satya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Rifli Yosia. Pertanyaannya, awal mulai perjalanan jadi YouTuber Bang, siapa tahu bisa terinspirasi. @Refliosia, hashtag giveaway Mr. AR. Oke, awal mula perjalanan jadi YouTuber. Jadi perjalanan saya jadi YouTuber itu lebih ke iseng saja teman-teman ya. Banyak dari awalnya saya cuma penonton dari platform YouTube, namun sempat saya menemukan video yang ternyata YouTube itu bisa menghasilkan teman-teman ya. Jadi iseng aja saya buat video. Jadi banyak banget video-video campuran yang saya buat sebelumnya. Sebelum akhirnya saya fokus di konten tutorial sampai dengan saat ini. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Rio Yanuar Busra. Pertanyaannya, Mas AR mau tanya, boleh share nggak cara untuk install game gratis buat laptop? Terima kasih. Hashtag giveaway Mr. AR. Jadi untuk share cara install game itu mungkin saya akan bahas di tutorial-tutorial berikutnya. Sebenarnya tutorial cara install itu belakangan ini saya kurang terlalu fokuskan lagi karena ada alasan tersendiri di balik itu teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan berikutnya saya akan membahas tutorial-tutorial cara install lagi, utamanya cara install game dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Rio Yanuar Busra. Selanjutnya dari pertanyaan dari NDRWWW, itu dia namanya teman-teman ya. Kak mau nanya nih, susah senang YouTuber apa Kak? Terus hal-hal apa yang harus diperhatiin menjadi seorang YouTuber pemula Kak? Makasih. Ini nggak ada hashtag, tapi saya akan jawab. Susah senang jadi YouTuber itu susahnya yang pertama ketika kita berbicara di depan kamera seperti ini. Kemudian ketika kita memikirkan konten apa lagi yang akan kita bahas berikutnya. Senangnya ketika orang melihat video kita itu merasa terbantu. Itu salah satu kesenangan tersendiri bagi saya menjadi seorang konten kreator. Seperti itu kakak dari NDRWWW. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Nabila Ainanda. Pertanyaannya, pantas kok nggak up seperti biasanya Bang? Izin tanya Bang, tools atau software untuk buat videonya apa saja ya? Nice. Dan untuk durasi kontennya minimal atau efektifnya berapa lama yang biasa Abang bikin? Oke. Untuk software yang saya gunakan, saat ini saya banyak menggunakan tools Audacity. Audacity itu adalah tools yang saya gunakan untuk merekam audio seperti ini teman-teman ya. Dan untuk mengeditnya saya lebih banyak menggunakan aplikasi Wondershare Filmora X teman-teman. Kenapa tidak menggunakan Adobe Premiere Pro?
Sebenarnya sesekali saya menggunakan Adobe Premiere Pro, tapi untuk saya pribadi saya lebih nyaman mengedit di Wondershare Filmora karena mungkin lebih simple menu-menunya teman-teman. Dan selanjutnya aplikasi yang saya gunakan itu adalah Movavi Screen Recorder teman-teman ya. Ini saya gunakan untuk merekam layar komputer saya. Itu dia tools yang saya gunakan. Selanjutnya untuk durasinya, itu durasinya tergantung konten apa yang kita bahas. Ketika tutorial yang saya bahas itu banyak langkah-langkahnya, mungkin durasinya bisa lebih lama, bisa sampai 10 atau 15 menit. Namun jika durasinya tidak terlalu lama, itu biasanya saya hanya menggunakan durasi sekitar 5 sampai 7 menit teman-teman ya. Untuk berbicara efektif, sebaiknya teman-teman menggunakan durasi sekitar 7 menit. Itu sudah sangat standar teman-teman ya, karena sebisa teman-teman bisa membahas tutorial sangat detail menggunakan durasi waktu 7 menit. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Kakak Nabila Ainanda. Selanjutnya pertanyaan dari Alif 3011. Bagaimana cara mencari software bajakan? Pertanyaannya barbar sekali teman-teman ya. Apa cari di website atau di channel YouTube orang lain? Terus kalau cari website tolong beritahu websitenya ke saya. Sekian, terima kasih. IG saya Alif Haris 123. Pertanyaannya cukup barbar teman-teman ya. Bagaimana cara mendapatkan software bajakan? Oke, saya banyak mendapatkan softwarenya di website yang tersedia teman-teman ya. Jadi biasanya ketika saya membahas tutorial cara install aplikasi, itu sebelumnya saya download terlebih dahulu dan saya praktekkan terlebih dahulu di PC saya sebelum saya membuat tutorialnya dengan cara merekam layarnya. Dan untuk website yang biasanya saya gunakan, itu biasanya saya mendapatkan softwarenya ada beberapa website teman-teman ya, misalnya Kuya, Bagas 31, kemudian Yaris 252 dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk penyedia website tersebut karena menyediakan website yang secara gratis teman-teman ya. Tapi ini tidak saya sarankan. Saya sarankan teman-teman tetap harus membeli secara resmi websitenya. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya dari Rega Ardana. Bang, kalau download software bajakan itu sama aja bajakan lagi, bervirus nggak? Terus gimana cara mengatasi Microsoft Office yang udah nggak trial lagi? Soalnya kalau beli mahal. Oke teman-teman, bervirus atau enggaknya itu sejauh ini ketika saya membahas tutorial cara install dan lain sebagainya, itu sebenarnya saya sarankan matikan antivirus. Karena biasanya komputer atau PC ataupun laptop teman-teman itu mendeteksi file yang tidak semestinya. Tapi selama ini yang saya bahas itu tidak ada masalah dengan PC saya teman-teman. Itu tidak ada kendala sama sekali terkait virus dan lain sebagainya. Oke, kalau untuk mengatasi Office yang trial biasanya kita aktifasi di KMS Pico, itu software untuk aktivasi aplikasi seperti itu. Tapi di konten tutorial cara untuk install Microsoft Office itu sebenarnya Office-nya bisa teraktivasi secara otomatis teman-teman ya. Jadi tidak perlu tools tambahan lagi. Pertanyaan selanjutnya dari Suan ZV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang. Mau tanya apa sih motivasi Abang buat channel YouTube? Dan apakah ada sosok yang menjadi inspirasi Abang untuk selalu berusaha membantu orang tentang wawasan perkomputeran walaupun banyak sekali kendala yang harus dilalui? Motivasinya adalah uang. Oke. Sebenarnya tidak teman-teman ya. Motivasinya lebih ke bagaimana saya bisa berbagi informasi kepada teman-teman yang belum mengetahui sama sekali. Itu motivasi utama saya. Selanjutnya tadi, adakah sosok yang menjadi inspirasi? Sosok yang menjadi inspirasi semuanya bisa dijadikan inspirasi selama itu positif. Dan untuk di YouTube itu sendiri, saya sebelumnya sering menonton konten dari Abang DenGC. Nah, itu salah satu sosok yang menginspirasi saya dan
yang memberikan pelajaran kepada saya bagaimana cara menjadi YouTuber sampai dengan seperti ini. Walaupun saya tidak terkenal amat teman-teman ya. Itu dia. Oke. Selanjutnya dari Ebit Tapona. Kak, bagaimana perasaan suka duka kakak selama menjadi YouTuber? Bagaimana sih perjuangan kakak hingga saat ini? Harapannya semoga kakak terus diberkahi Tuhan dan mendapat terbanyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kakak Ebit Tapona. Nah, pertanyaannya tadi suka duka. Suka duka menjadi seorang YouTuber itu banyak teman-teman ya. Sukanya itu ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu salah satu sukanya. Yang selanjutnya sukanya itu ketika kita sudah mendapatkan hasil jeripaya ketika kita membuat konten seperti ini. Dan dukanya ketika konten kita itu tidak dihargai teman-teman ya, banyak yang mencela, banyak yang membuli dan lain sebagainya. Tapi itu bisa dijadikan motivasi agar konten kita bisa jauh lebih berkembang ke depannya. Dukanya juga ketika konten kita biasanya dihapus. Itu dia. Bahkan channel kita juga dihapus. Itu salah satu dukanya. Kenapa? Karena apa yang telah kita bangun dari awal tiba-tiba kena hapus, itu sangat membagongkan sekali teman-teman. Oke. Ya, perjuangan saya jadi YouTuber itu sebenarnya awalnya iseng-iseng teman-teman ya. Saya hanya penonton YouTube, tapi saya berpikir bagaimana saya bisa menghasilkan dari apa yang saya nonton sebelumnya, dari aplikasi yang saya tonton sebelumnya. Di situ saya mulai belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Oke, pertanyaan dari Daryanto 1. Pertanyaannya adalah, sebenarnya saya sudah lama mengikuti video-video kakak, semoga menjadi amal jariah kelak di akhirat, amin ya robbal alamin. Sungguh sangat bermanfaat. Apa motivasi kakak untuk membuat konten yang sangat bermanfaat bagi banyak orang? Oke, motivasi saya untuk membuat konten kurang lebih sama pertanyaannya, itu ketika saya bisa bermanfaat bagi banyak orang teman-teman ya. Motivasi saya ketika saya bisa memberikan yang terbaik, ketika saya bisa membantu orang di sekitar dengan konten-konten tutorial yang saya buat. Itu motivasi utama saya. Pertanyaan selanjutnya dari Nia Putri Cantik. Wis, apa visi misi kakak menjadi seorang YouTuber? Visi misi kayak pencalonan ketua OSIS ya. Oke, visinya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah visi saya, dan misi saya adalah dapatkan misi saya ketika saya mendapatkan silver play button terlebih dahulu untuk menjadi seorang YouTuber. Itu dia visi misi saya, ya kan? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Adi Bagnia 1. Cerita dong kak, awal mula perjalanan menjadi seorang YouTuber. Awal mulanya itu tadi, saya biasanya nonton video-video di YouTube, kemudian saya berpikir bagaimana saya bisa menjadi konten kreator dan saya bisa menghasilkan dari YouTube. Jadi sebenarnya langkah awalnya itu ketika saya melihat konten-konten yang bisa menghasilkan teman-teman. Nah, itu awalnya. Dan setelah itu saya mengupload video pertama saya itu tentang unboxing smartphone. Dan alhamdulillah video itu kurang yang nonton. Tapi saya tidak putus asa, saya banyak mengupload video. Namun istilahnya video-videonya adalah video gado-gado yang entah arahnya kemana. Sebelum pada akhirnya di awal tahun 2020 saya mulai fokus di konten tutorial sampai dengan saat ini. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Hanif Raihan. Bismillah, semoga dapat dan semangat terus bang buat kontennya. Tujuan awal buat YouTube apa bang? Semoga dijawab. Tujuan awalnya adalah uang. Oke, saya jawab. Tujuan awalnya adalah ketika saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Utamanya di konten tutorial seperti ini, setidaknya saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Setidaknya konten saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu sebenarnya itu yang membuat saya bahagia juga teman-teman ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bukan Musisi. Sebelumnya salam kenal kak. Nama saya JJ.
dengan diadakannya giveaway, saya mengajukan pertanyaan langsung saja. Tutorial cara install FL Studio, kenapa dihapus Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya mengenai aplikasi, kenapa dihapus? Bukan saya yang hapus. Kenapa dihapus? Karena di take down oleh YouTube. Mungkin karena ada pelanggaran kebijakan mengenai hak cipta, sehingga video saya cara install FL Studio itu di take down oleh YouTube. Jadi sebenarnya ini salah satu suka duka menjadi YouTuber teman-teman ya. Karena ketika konten yang sudah kita buat itu melanggar kebijakan dan dihapus. Pertanyaan selanjutnya dari Feril Emiliana. Kak, apa aja kendala selama nge-YouTube? Gimana cara memanage waktunya? Pertanyaan yang bagus dari Feril Emiliana. Apa saja kendala selama nge-YouTube? Kendala selama nge-YouTube itu adalah ketika saya harus memikirkan konten apa lagi yang harus saya bahas. Selanjutnya kendalanya ketika saya harus take berulang kali. Itu salah satu tantangan bagi saya. Kendala berikutnya itu ketika saya sudah take video seperti ini, namun audionya tidak sinkron, malah ada crash segala macam, noise segala macam, itu saya harus take lagi teman-temannya. Itu salah satu kendala dari menjadi seorang YouTuber. Gimana cara memanage waktunya? Cara untuk memanage waktunya itu sendiri, nah sebagaimana teman-teman tahu, Senin sampai Jumat saya memiliki aktivitas di kantor teman-teman ya. Jadi Sabtu Minggunya itu saya libur. Biasanya saya memanfaatkan waktu tersebut untuk membuat video-video konten tutorial, atau istilahnya saya melakukan tag video untuk membuat konten. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika saya di hari Senin sampai Jumat itu, ketika saya pulang lebih awal, itu malamnya biasanya saya juga tag untuk membuat video teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Andika Setiawan. Apakah kakak mendapat dukungan dari keluarga pas memutuskan jadi YouTuber? Dukungan keluarga, sebenarnya dari keluarga sendiri itu tidak mengetahui saya itu menjadi seorang YouTuber teman-temannya. Dia cuma tahu bahwa saya sering berada di kamar dan sering mendengarkan saya bercerita segala macam. Tapi dia tidak mengetahui bahwa saya itu terjun di dunia YouTube. Jadi secara support, keluarga selalu mensupport saya selama itu yang terbaik. Yang jadi pertanyaan, apakah benar subscriber kakak udah 30k? Kalau iya munculin dong kak. Nah, dia menantang saya teman-teman. Oke, jadi subscriber saya sekarang sudah, itu dia, no edit, no hoax. Oke, pertanyaan lagi dari Muhammad Ridwan. Apa untungnya abang menjadi YouTuber atau konten kreator? @Ridwan1. Apa untungnya? Untungnya saya bisa menghasilkan uang dari YouTube teman-teman ya. Itu keuntungannya. Saya bisa mendapatkan uang atau saya bisa mendapatkan salary dari konten yang menurut saya bisa memberikan manfaat ke orang lain. Itu keuntungannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Triwahyu Saifullah. Assalamualaikum kak, mau bertanya apakah hal yang membuat kakak bertahan dalam membuat konten kreator YouTube? Oke, apa yang membuat saya bertahan? Itu adalah dukungan dari teman-teman semua, dukungan dari subscriber Mr. Air semuanya. Karena dengan kalian mensupport saya bisa memberikan yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, selanjutnya dari Henry 123. Yang pertama, cerita kak bagaimana perjalanan di channel Mr. AR. Terus selanjutnya memilih pertanyaan atau menjawab keluhan pertanyaan yang diajukan di kolom komentar tentang masalah-masalah PC. Bagaimana perjalanan di channel Mr. AR? Sebelum channel ini bernama Mr. AR, channel ini namanya AR Exist Channel. Kontennya konten gado-gado, campur aduk segala macam. Sebelum saya akhirnya memutuskan Mr. AR, karena di awal tahun 2020 saya banyak membuat konten tutorial dan banyak yang memberikan tanggapan hanya memanggil saya Bang AR. Bang AR. Kenapa saya tidak menggunakan nama Bang AR? Karena menurut saya sudah banyak yang menggunakan kata Bang di nama channelnya, hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengubah nama channel dari AR Exist Channel
menjadi Mister AR seperti sekarang? Ini dia. Itu dia. Terus selanjutnya memilih pertanyaan atau menjawab keluhan dan pertanyaan. Ini menjawab pertanyaan dan keluhan itu karena setidaknya saya mengetahui sedikit teman-teman ya, sedikit mengetahui keluhan-keluhan masalah komputer. Karena basic saya itu adalah lulusan SMK jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi kurang lebih banyaknya keluhan-keluhan di PC itu sebelumnya karena memang sebelumnya saya ada basic di komputer. Tapi sampai dengan saat ini saya masih tetap belajar teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar di channel ini. Pertanyaan selanjutnya, semangat terus Kak berbagi ilmunya ke umat. Kontennya sangat bermanfaat sekali di era milenial. Mohon tips dan trik dalam skill komunikasinya menjadi seorang YouTuber. Oke, untuk skill komunikasi itu saya dapatkan secara otodidak teman-teman ya. Saya banyak berbicara di depan cermin walaupun seperti orang gila. Awalnya sendiri untuk berbicara di depan kamera seperti ini itu sebelumnya saya juga seorang yang pemalu. Tapi lama-kelamaan karena terbiasa saya jadinya seperti ini teman-teman ya. Dan salah satu tips untuk agar komunikasi kalian lancar di depan kamera itu tipsnya adalah diedit. Tidak menggunakan kata di setiap video kalian dengan cara memangkas kata ketika kalian mengedit video kalian di komputer ataupun laptop. Itu salah satu tipsnya. Jadi video yang kalian tayangkan nantinya itu kelihatannya sangat lancar tanpa terbata-bata sama sekali. Itu salah satu tipsnya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir dari Umi Aisyah. Halo Umi. Semangat terus pantang menyerah buat Kak Asmar. Terima kasih dalam pembuatan konten yang bermanfaat dan semoga sehat selalu. Kak, bisakah membuat konten tentang aplikasi yang ada di HP, jadi tidak hanya laptop saja? Karena setiap orang sekarang hampir mempunyai HP. Oke, terima kasih pertanyaan terakhir dari Umi Aisyah. Bisakah membuat konten? Sangat bisa. Sekarang ini saya sudah berpikir untuk membuat konten-konten yang menggunakan smartphone seperti itu. Nantinya mungkin di konten Mister AR berikutnya saya akan membahas kedua-duanya, antara konten di komputer atau PC ataupun konten di smartphone. Dan nantinya mungkin saya akan merambah di dunia TikTok juga, membuat video tutorial singkat. Tapi saya belum terjun ke sana teman-teman ya. Nanti saya informasikan ketika saya sudah memiliki akun TikTok untuk membuat tutorial-tutorial singkat. Oke, itulah tadi jawaban dari semua pertanyaan di video saya Open Q&A. Saya jawab tanpa tersisa, semuanya saya jawab. Saya harap pertanyaan teman-teman ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya yang menonton Q&A ini. Dan untuk pemenang giveaway spesial 30.000 subscriber Mister AR, saya sudah memilih 5 pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Dan untuk 5 pemenangnya adalah... Selamat buat kalian semuanya. Nantinya saya akan hubungi kalian di Instagram untuk menanyakan alamat lengkap untuk pengiriman hadiah pemenang dari giveaway spesial 30.000 subscriber Mister AR. Jadi sekian dulu video jawaban Q&A kali ini spesial 30.000 subscriber Mister AR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support terus channel ini supaya bisa memberikan giveaway selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you telah menonton teman-teman.